Maulid Nabi itu yang kangelan itu Abu Lahab, bukan pengurus NU. Sampai sekarang dalil maulid itu masih pakai Abu Lahab. Jadi ini ya NU itu masuk organisasi yang luar biasa. Abu Lahab itu jadi dalil. Jadi Abu Lahab dengar kalau iparnya, Abu Lahab itu iparnya Aminah, iparnya Sayyidah siapa? Dengar Aminah lahir nggak punya suami, saking senengnya candalemnya beliau namanya Suwaibah itu dimerdekakan. Ya setidaknya untuk hari Senin tak sebut beliau karena pas sholat. Nanti Selasa Rebus dan itu dimerdekakan. Saya yang kiai kecil saja nggak bayangkan kalau pagi-pagi tidak punya anak dalam bikin kopi siapa, yang mencucikan siapa, yang nyapu rumah siapa. Tapi Abdullah saking senengnya punya ponakan itu dikasihkan. Sudah Suwaibah kamu pakai saja. Sudah melayani kamu, ngurusin kamu. Jadi saya bayangkan hari itu Abu Lahab itu mungkin bikin kopi sendiri, nyapu sendiri demi ini. Nah itu sama Allah dikenang sehingga yukhaffafu anul adzab yaumal isnan itu masyhur. Idza kana hadza kafirun ja'a dhammuhu bi tabbat yadahu fil jahimi muhal lada an ata annahu fi yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi mata famadnu bil abdilladzi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Ini Abu Lahab yang kafir, hormat Maulidur Rasul saja dapat takhfiful adab, apalagi yang mukmin. Jadi itu satu-satunya dalil Maulid, itu dalilnya Abu Lahab. Thayyib. Sabit arsyak summangkush, tetapkan dulu, kokohkan dulu arsnya kamu, mungkin kerusi atau mungkin adalah yaitu dipan atau apa, baru kemudian mengukir, yaitu sanadnya diperjelas dulu, baru kemudian diambil sisi pendalilan dari asar tersebut atau hadis tersebut. Yang dikatakan bahwasanya, katanya bahwasanya Abu Lahab saking gembiranya ketika diberitahu oleh Suwaibah bahwasanya Aminah binti Wahab melahirkan anak, kemudian diberi nama Muhammad. Lalu Abu Lahab dengan gembiranya dia kemudian memerdekakan Suwaibah. Maka dengan sebab itulah Allah Ta'ala setiap hari Isnin itu meringankan siksaan untuknya. Ini bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Tidak ada hadis yang sahih Nabi menceritakan itu. Tapi ini adalah asar dari Urwah. Dan Urwah tidak jumpa Nabi. Ini adalah sanad yang munqati', mursal, dan tidak ada penguatnya sama sekali. Dan juga justru yang dirojihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, Abu Lahab itu memerdekakan Suwaibah adalah menjelang hijrahnya Nabi Muhammad SAW, bukan ketika Nabi SAW dilahirkan. Jadi Abu Lahab memerdekakannya ini nanti jauh setelah itu. Baik. Bukan ketika Nabi melahir kemudian Suwaibah memberikan kabar gembira lalu Abu Lahab kemudian memerdekakan Suwaibah dengan sebab gembira itu, bukan. Tapi justru ini nanti jauh setelah Rasulullah besar, setelah Rasulullah jadi Nabi dan sebagainya, setelah Rasulullah SAW hijrah, barulah kemudian Suwaibah dimerdekakan oleh Abu Lahab. Tayyib. Kemudian dari sisi yang lain, Abu Lahab melakukan itu hanya sekali saja di hari Isnin itu. Maka kalau memang kalian ikut Abu Lahab, bukan ikut Nabi juga, ikut Abu Lahab, berdalilkan dengan itu, maka kerjakan itu adalah hari Isnin dan hanya sekali seumur hidup, bukan dirayakan setiap hari Isnin atau setiap 12 Rabiul Awal. Tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan Abu Lahab setiap tanggal 12 Rabiul Awal diringankan hukumannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian orang berdalilkan dengan puasanya Nabi di hari Isnin. Tayyib, kalau memang ingin ikut Nabi, puasalah hari Isnin dan tidak lebih. Nabi puasa hari Isnin dan tidak mengatakan bahwasanya setiap 12 Rabiul Awal saya puasa. Tak, tapi hanya puasa hari Senin. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan istimbat yang memang sangat mendalam, yaitu Nabi puasa, padahal dalil-dalil yang ada menunjukkan dilarangnya puasa di hari raya. Makanya Rasulullah melarang puasa di hari Jumat kecuali kalau digabung dengan hari Kamis atau hari Sabtu. Menunjukkan memang dan Rasulullah melarang dan mengharamkan puasa di
di hari raya dalam artian yaitu hari tasyrik yang 3 hari, demikian pula Idul Fitri dan Idul Adha. Ini menunjukkan bahwasanya di hari raya memang tidak disyariatkan puasa. Berarti tatkala Nabi puasa di hari Senin, menunjukkan hari Senin bukan waktu perayaan. Jadi Nabi berpuasa bukan untuk merayakan Maulid Nabi. Tayyib. Bukan sebagai suatu perayaan seperti sekarang, betul-betul perayaan, bukan sekedar puasa selesai. Maka ini isyarat bahwasanya Nabi tidak membuat maulidan setiap tahun, sekalipun tidak pernah. Dan kita diwajibkan ikut Nabi, bukan ikut Abu Lahab. Itulah ajaran yang benar tentang masalah ini. Tayyib. Dan masih banyak jawaban yang lain sudah dibukukan tentang masalah itu di buku-buku para ulama, dan juga alhamdulillah Allah memudahkan untuk saya juga membuat buku tentang sebagian dari masalah ini. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan.